Ya. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam. Isa itu asa. Asa artinya harapan. Ya, jangan putus asa. Asa itu artinya harapan. Isa itu harapan pasti. Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Berarti Isa lahir dari Maryam. Nah, Maryam secara konsep artinya ajam atau tekad yang kuat. Tekad yang kuat bisa melahirkan harapan. Tetapi tekad yang kuat yang melahirkan harapan harus diawali dari kecerdasan. Jadi ada tekad yang kuat, ada harapan, juga ada kecerdasan gitu ya. Dan kami memperkuatnya dengan Ruh Kudus. Siapa tadi Ruh Kudus, Pak? Jibril. Jadi kecerdasan yang dibarengi dengan tekad yang dengan harapan pasti yang lahir dari tekad yang kuat. Dikuatkan dengan Jibril. Jibril tadi memaksakan diri. Sekarang cerdas, punya harapan, punya tekad, tapi tidak maksain diri. Kurang tenaganya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya modal ini, baru nanti pemahamannya bisa masuk ke fuad, Pak. Jadi pahamnya sampai ke dalam, sampai ke fuad. Coba lihat. Atau Jibrilnya nanti tembus ke fuad. Surat 32 ayat 9. Pak Agung tadi kemana? Saking asiknya sampai lupa jolokin listrik, Pak. Maaf. Astagfirullah. Atau hilang. Tahu hilang kemana tadi? Oke, lanjut. Ya. Pak, ya. Pak. Cepet banget ya, Pak. Bingung aku. Aku udah pelan-pelan, Bu, ngomongnya, Bu. Skemanya dibikin skema begitu. Jadi ini gitu, ada gambar gitu ya. Nanti kan bisa dengerin lagi, Mah. Ada rekamannya. Bingung aku. Itu nanti tugas Pak Agung bikinin skema buat Ibu. Ayo, tugas. Ya, ini udah digambar nih, Pak. Nah, itu nanti bikinkan dalam bentuk skema tuh buat Ibu nanti ya. Kita coba, Pak, nanti. Iya, makanya saya bicaranya kan ini juga pelan-pelan diulang-ulang. Iya, saya nggak pandai ngegambar itu, Bu. Oke. Ada tugasnya Pak Agung, insinyurnya tuh bikin skema lah. Siap, dicoba, Pak. Ya, mana Pak Muji, lanjut. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ya. Kemudian dia menyempurnakan tubuh fisiknya. Setelah sempurna tubuh fisiknya, lalu ditiupkan ke dalam tubuhnya tadi ruh. Ruh ya. Ruhnya. Nah, ditambahin kurung lagi. Ruhnya dia kan? Iya. Dan dijadikan wajah Allah, dan dia menjadikan apa? Kan yang namanya menjadikan itu dari sesuatu menjadi yang lain, Pak. Dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa yang dijadikan pendengaran, penglihatan, hati? Apa yang dijadikan pendengaran, penglihatan, dan hati? Ya, dari api jadi lampu, dari energi jadi lampu, menjadikan energi jadi lampu. Air terjun, menggerakkan turbin. Dari turbin kan jadi tenaga nih muter. Listrik ya. Jadi listrik. Jadi listrik dijadikan dari apa? Dari air, gerakan air. Dari energi air tadi, dari energi Pak, dari energi air tadi. Ya. Namanya dijadikan.
menjadikan energi yang air tadi tuh bisa jadi air, bisa jadi dari uap, kan banyak tuh. Makanya ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Uap tuh kan tenaga energi atau tenaga air, dari air jadi listrik. Listrik dijadikan dari energi, mau uap, mau air. Nah, ini dijadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Dijadikan dari apa itu pendengaran, penglihatan, hati? Dari ruhnya, bukan? Dari ruh. Oh, pinter Bu Ina. Sambil nebak. Ayat nege ayat di nongkrong. Kan ditiupkan ruh. Nah, setelah ditiupkan ruh, dijadikan. Ruh itu dijadikan pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Fuad nih. Bukan hati di sini bukan kolbu ya. Tapi af-idah. Af-idah itu fuad. Fuad itu artinya pemahaman, termasuk nurani, termasuk rasa yang paling dalam hati nurani, nuroni, nur aini. Nur itu artinya cahaya, aini itu dua, nuroni dua cahaya, nur aini dua cahaya mata, mata hati. Jadi fuad itu ceritanya cerita nur aini atau nurani. Dua cahaya. Cahaya itu kan jadi nur, nur jadi terang, terang jadi paham gitu Pak. Jadi afidah itu bicara soal kepahaman, tapi kepahamannya benar. Kepahaman yang karena cahaya tadi, nur atau fuad namanya, hati yang paling dalam. Oke. Berarti di dalam diri kita ada ruh nggak Pak? Ada. Ada ruh. Ruh itulah yang kemudian dijadikan sebagai fuad. Ya, ruh dijadikan fuad kan? Nah, fuad itu artinya paham. Beda paham dengan kolbu ya. Kolbu juga paham, fuad juga paham, tapi fuad lebih ke nuraninya, Pak, lebih ke cahayanya. Jadi pemahamannya nggak salah gitu. Ya, kalau kolbu bisa meraba-raba pemahamannya, menyimpulkannya bisa keliru. Tapi kalau fuad tidak keliru. Nah, kalau fuad itu dijadikan dari ruh ya. Jibril tadi apa? Jenis apa? Ruh. Jenis ruh kan? Jibril juga dari jenis Ruh. Jenis ruh. Quran adalah juga ruh. Oke, kita lihat surat 42 ayatnya 52. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu dengan perintah kami. Nah, ini terjemahan wahyu Al-Quran ini apa? Terjemahan dari kata apa? Ruhan. Wa kadzalika, dan demikianlah auhaina, kami wahyukan ilaika kepadamu ruhan. Wahyu. Ya. Jadi wahyu juga adalah ruh. Halo? Ya, wahyu kan ini ruh. Ruh artinya wahyu. Wahyu adalah ruh. Jibril adalah ruh. Di dalam diri kita ada ruh. Ya, fuad kan dari ruh tadi. Iya. Jadi Jibril selaku ruh kudus, membawa wahyu sebagai ruh ke dalam fuad, bagian dari ruh. Jadi ruh membawa ruh ke dalam ruh. Ya. Nyambung. Ya iya, kalau nggak nyambung ya tuh nggak ngerti. Ya gitu Pak. Jadi sebetulnya kita sudah diberikan modal ruh dalam wujud fuad. Nah, si fuad inilah yang bisa memahami secara terang wahyu sebagai ruh yang dibawa Jibril selaku ruh. Jadi ruh membawa ruh ke dalam ruh, gitu Pak. Jadi ruh ketemu ruh, gitu artinya. Namanya fuad. Fuad itu letaknya di dalamnya kolbu. Jadi fuad letaknya di dalam kalbu. Jadi kalbu yang lebih dalam lagi.
28 ayat 10 namanya fuad. 28 10. Ya. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Hati yang pertama disebut ini fuad. Wa'as baha fuad. Fuad ya. Nah, hati yang pertama itu terjemahan fuad. Menjadi kosonglah fuad ibu Musa. Fuadnya ibu Musa. Terus sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya. Kolbi. Ya, kolbi ya. Ya. Jadi hati yang kedua terjemahan dari kolbu, kulub. Nah, jadi fuad ini di dalam kolbu. Jadi di dalamnya lagi gitu. Kalau kolbunya nggak kuat, udah bocor tuh apa yang ada dalam fuadnya. Rahasia yang paling dalamnya udah bocor tuh. Cuman karena fuadnya kuat, nggak bocor tuh. Rahasia yang di fuadnya nggak keluar. Rahasia tentang Musa. Jadi fuad letaknya di dalam kolbu. Nah, antara kolbu dan fuad ada batas. Antara kolbu dan fuad ada batas. Ada penghalang, ada barrier namanya Pak. Karena ada penghalang, ada batas, tidak semua orang bisa tembus sampai ke fuad. Tidak semua orang bisa menerima wahyu selaku ruh yang dibawa oleh Jibril juga sebagai ruh. Enggak semua karena ada penghalang antara kolbu dan fuad. Namanya maro'a. Surat 8:24. 8:24. Maro'ah. Iya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi antara kolbu dan fuad ada batas. Nah, batas inilah yang mesti ditembus, Pak. Sehingga kita sampai ke fuad tadi. Fuad. Bisa membaca wahyu dari ruh, dari fuad di dalam, Pak. Jadi tidak lagi palsu. Kalau di luar kan masih kena hawa nafsu tadi. Nah, cuman antara kolbu dan fuad ada batas. Dan tidak semua orang bisa menembus batas itu. Nah, batas ini bahasa Arabnya mar'i. Mar'i itu sesuatu atau seseorang. Ya, mar'i inilah jadi bariernya, Pak. Jadi penghalang. Orang bisa tembus sampai ke fuad. Nah, fuad tadi diterangkan di atas, fuad adalah bagian dari ruh. Oke? Ya. Di surat 32 ayat 9 tadi, bahwa fuad bagian dari ruh. Dan pemahamannya fuad itu pemahaman tertinggi. Jadi pemahaman yang paling tinggi atau kepahaman yang paling dalam itu ketika sudah sampai ke fuad. Kalau masih di kolbu, masih kadang-kadang raba-raba, Pak. Hanya mengira-ngira bisa. Tapi kalau udah sampai ke fuad, itu pemahamannya sudah dalam. Atau kalau di atas itu udah tinggi kepahaman. Dalam atau tinggi kan sebetulnya beda tipis, Pak. Dalam kan ke bawah, kalau tinggi kan ke atas. Padi semakin berisi, makin apa, Pak? Runduk. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin nunduk dia orang, Pak. Apa maksudnya, Pak? Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin merunduk. Makin ke bawah, Pak. Makin ke bawah berarti maknanya makin dalam. Makin dalam, makin rendah hati seseorang sebetulnya dia ilmunya udah naik, Pak. Semakin tinggi gitu. Tong kosong bunyi
Nyaring. Nyaring bunyinya. Nah, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau bunyinya masih nyaring, isinya Kosong. kosong. Tapi kalau semakin berat, Pak, dep, berarti penuh kan? Iya, gitu ya Bu ya. Maaf kalau berat ya Bu ya. Ya gimana itu? Kan tadi ayatnya sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat. Ulang-ulang nanti biar enggak. Makanya dibantu nanti sama Pak Agung buat Ibu nanti bikin skema biar gampang. Gimana nerjemahinnya tuh? Saya udah bicara pelan-pelan sebetulnya. Iya. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Ya, semoga Ibu diberikan kepahaman ya Bu ya. Ya, kalaupun Ibu belum paham, ya besok dikasih paham. Kalaupun besok enggak, nanti anak cucunya dikasih paham, Bu. Amin. Apa tadi yang terakhir? Bahwa fuad adalah ruh. Ruh bagian dari apa tadi? Fuad adalah bagian dari ruh, kan gitu ya? Iya. Nah, sehingga pemahamannya adalah dalam. Pemahaman kalau sampai ke fuad, pemahamannya dalam, Pak. Karena dalam tadi memang berat, Pak. Ya, kan semakin nyelam ke dasar lautan makin berat nggak, Pak? Iya. Makin engap nggak? Tekanan makin kuat. Iya, makin kuat tekanannya. Yang bisa sampai ke dalam itu berarti kan memang udah terlatih, Pak. Tidak mudah orang bisa sampai ke dalam gitu. Enakan di permukaan lihat pantainya, Pak, daripada nyelam kan. Ada latihannya berarti, Pak. Oh iya, kalau nggak latihan nyelam mati loh, Pak. Yang udah latihan aja nyemplung bisa mati, Pak. Latihan untuk bisa masuk ke fuad juga ada latihannya berarti, Pak ya? Ya pastilah, Pak. Tidak ada sesuatu tanpa latihan. Nah, jadi itu yang disebut dengan pemahaman tertinggi. Ketika pemahamannya sampai ke fuad. Kita lihat ayatnya salah satunya ya. Misalnya surat 67:23. Misal. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Amat sedikit kamu bersyukur. Kalau kepahaman dia udah sampai ke fuad, Pak. Kalau kepahamannya udah sampai ke fuad, ada nggak yang tidak disyukuri sama dia, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya disyukuri. Ya, punya uang, alhamdulillah. Bisa belanja. Berbagi. Nggak punya uang, alhamdulillah. Bisa apa nggak punya uang? Bisa belajar rendah hati. Ya kan kalau miskin sombong kan keterlaluan, Pak. Iya, tapi semuanya disyukurin, Pak. Ya, dikasih wajah ganteng, alhamdulillah. Bisa punya istri. Dikasih wajah jelek, alhamdulillah. Ya, tidak bisa selingkuh, misalnya. Misal. Dicaci, alhamdulillah. Belajar introspeksi. Ya, dipuji, alhamdulillah. Agar semakin berprestasi. Jadi tidak ada peristiwa kecuali dia bersyukur. Itu berarti dia udah paham. Kalau dicaci jadi minder, ya. Dipuji jadi tinggi hati, ini belum paham, Pak, berarti. Ya. Belum paham dia orang. Ya. Dapat anak, alhamdulillah. Kehilangan anak, alhamdulillah. Oke. Ya, dapat anak, dapat anugerah anak nih, kelahiran anak. Syukur nggak? Iya. Kan syukuran tuh? Iya. Alhamdulillah, kita sudah dikaruniai Nah, tinggalin anak, ada nggak orang yang bersyukur? Kehilangan. Innalillah, ini musibah.
Ya, masih ada dualitas kan? Iya. Nah, kenapa kehilangan anak? Alhamdulillah ya. Iya kan, tugasnya selesai, Pak. Iya kan? Tugas selesai kan udah ringan beban berarti. Ya gimana? Mau nangis? Tuhan, jangan kau ambil anakku. Emang anak siapa? Ya kan itu titipanku. Aku ambil titipanku ya. Alhamdulillah. Gitu ya udah selesai. Amanatnya udah dilaksanakan. Misalnya ada orang nitip mobil di rumah Pak Agung, Pak. Ribet nggak, Pak? Titip mobil di Nitip rumah. mobil. Pak, nitip mobil ya. Sehari nggak diambil, seminggu nggak diambil, sebulan nggak ambil, gimana, Pak? Agak ribet. Kan ribet nih. Kapan orang mau ngambil mobilnya ya? Pas datang orangnya ngambil mobilnya. Lega nggak, Pak? Lega. Alhamdulillah. Dari kemarin kenapa nggak diambil itu? Jadi harus kasih kayak titipan aja gitu ya. Lah iya. Ya gimana? Kalau kita meyakini itu punya kita, hilang sakit hati nggak, Pak? Iya. Sakit hati. Nah, jadi sebetulnya Fuad ini berperan penting untuk bisa memahami segala sesuatu sampai mendalam, Pak. Kalau pemahamannya udah mendalam, tidak ada suatu peristiwa kecuali dia bersyukur. Ya kan? Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Bahwa Fuad adalah ruh, dan ruh adalah pemahaman yang paling dalam, paling tinggi. Nah, bagaimana cara meneguhkan Fuad? Bagaimana cara meneguhkan Fuad supaya Fuadnya teguh, Pak? Tidak lagi goyang, kan? Maka Fuad itu harus diteguhkan dengan al-haq. Fuad harus diteguhkan dengan al-haq. Kita lihat dulu. 11.120. 11.120. Bu Ina lagi, boleh Bu Ina? Ayo, Mena. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul. Kurang kencang, Mena. Agak putus-putus. Kisah-kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran Menghilang. dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Fuad. Fuad ya. Bukan kalbu di sini. Wakulan nakusu, wakulan dan setiap-tiap nakusu kami kisahkan alaika kepadamu min anba'ir rusuli, dari berita-berita rasul. Rusuli dari akar kata rosala. Rosala artinya risalah. Anba'ir rusuli, berita-berita dari risalah. Manusabitu bihi fuadak, yang dengan risalah itu, risalah yang disampaikan oleh para rasul yang isinya berita para rasul itu berarti risalah, kan? Berita yang disampaikan para rasul adalah risalah. Nah, dengan risalah itulah kami teguhkan fuadmu. Fuad ya. Waja'aka fi hadhihi al-haq. Dan dalam surat ini, kok dalam surat? Dan dalam risalah ini, jadi surat ya. Dan dalam risalah ini telah datang kepadamu kebenaran. Jadi risalah itu membawa al-haq. Jadi al-haq itu adalah risalah. Risalah itulah yang menguatkan Fuad. Ya, selain menguatkan juga pengajaran, juga peringatan bagi orang yang beriman. Jadi meneguhkan Fuad harus dengan risalah. Harus dengan al-haq. Karena al-haq itu adalah risalah dari Tuhan. Nah, bagaimana Fuadnya akan teguh? Risalahnya nggak dibaca, Qurannya nggak pernah dibaca. Ya, berikutnya adalah
bahwa wahyu Allah adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu juga adalah ruh. Jadi baca tadi ya. Ya. Jadi ruh, Dibawa oleh Jibril ruh. selaku ruh membawa wahyu sebagai ruh ke dalam dalam ruh. Jadi menguatkan. Nah, ruh itu dijadikan fuad. Jadi menguatkan fuad harus dengan ruh. Ruh sebagai wahyu. Gitu ya. Karena wahyu juga sebagai ruh. Ruh dijadikan fuad. Menguatkan fuad harus menggunakan ruh. Ruh selaku Quran tadi selaku wahyu. Ya, kita lihat 16 ayat 2-nya. 16 ayat 2. Ya, boleh pemuji lagi tadi Mbak Indah, pelan suaranya. Nasyaitonirrajim. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya. Siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Yunazzilul malaikata birruh. Dia menurunkan para malaikat dengan wahyu. Malaikat dengan Jibril sebagai ruh membawa wahyu selaku ruh ke dalam fuad sebagai ruh, gitu nggak? Sebagai ruh. Jadi wahyu inilah yang dimasukkan oleh Jibril ke dalam kolbu. Ya, ke dalam kolbu. Lantas kalau dia menjibrilkan diri bisa menembus maro'a, menembus pembatas, bisa masuk ke dalam fuad. Sehingga kalau udah masuk ke fuad, pemahamannya dalam. Jadi Jibril bukan sebagai malaikat tetapi sebagai ruh. Nah, kalau demikian maka connect-lah. Apa connect tuh? Nyambung, Pak. Maka nyambung antara fuad yang merupakan unsur ruh dengan wahyu Allah sebagai ruh yang dibawa oleh Jibril juga sebagai ruh. Maka dia ya dianya itu maka dia menjadi manusia sempurna. Maksudnya gini, orang yang sudah sempurna ruhnya gitu, maka dia akan menjadi manusia sempurna. Manusia sempurna di Quran disebut sebagai mukhlasin atau mukmin. Kalau orang sudah mukhlas, udah sempurna, Pak, atau muklis bahasanya, maka ia tidak akan lagi tergoda oleh iblis. Tidak akan lagi tergoda. Kenapa? Sudah tahu, Pak. Sudah tahu persis benar salah, baik buruk, hitam putih, udah ngerti. Ngerti dari wahyu tadi. Ya, kita lihat surat 15 39 sampai 40. Sebentar, Kang. Ini yang aruh di ayat 16:2 itu Jibril maksudnya ya? Jibril. Karena di ayat sebelumnya ruh itu Jibril kan? Ya, Jadi dia menurunkan para malaikat dengan Jibril. Ya. Selaku ruh tadi. Nah, Jibril selaku ruh membawa apa? Membawa ruh wahyu kan? Makanya min amrihi dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Berarti ruh di sini juga membawa wahyu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Peringatkanlah olehmu sekalian bahwa tiada Tuhan melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Sama sebetulnya dengan ayat yang lain. Ruh di sini selaku Jibril yang membawa wahyu, ruh juga gitu. Min amrihi tadi. Di surat Al-Qadar tadi kan ada. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha min kulli amrin. Nah, membawa urusan juga, mengatur segala urusan juga sama. Iya, ya. Nah, kita lihat 15:39. Orang yang sudah
mendapatkan pemahaman yang mendalam, maka tidak akan lagi tergoda oleh iblis. Kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Kalau lihat ayat ini, semua manusia bisa Sat, tersesat. Atau semua manusia disesatkan oleh iblis. iblis. Kalau lihat ayat ini. Tetapi di ayat 40-nya ada kecuali. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin. Orang-orang yang mukhlas. Jadi orang-orang yang sudah mukhlas tidak akan bisa lagi digoda oleh iblis. Tidak akan lagi bisa disesatkan oleh iblis kan? Nah, artinya apa, Pak? Orang yang masih tersesat atau masih tergoda iblis belum sampai ke level mukhlasin. Nah, siapa orang yang termasuk mukhlasin, juga termasuk orang mukmin? Lihat ayatnya 34:20. 34 ayatnya 20. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Jadi iblis sakti nggak, Pak? Sakti. Sakti, dia bisa membuktikan kebenaran sangkaan terhadap mereka. Sehingga banyak orang yang percaya ke dia, hebat gitu loh, Pak. Ya, karena memang dia sakti. Dia bisa membuktikan kebenaran sangkaan mereka terhadap mereka. Jadi kalau iblis ngomong A, itu bisa dibuktikan kebenaran A-nya, Pak. Makanya banyak orang yang tersesat, tertipu oleh Iblis. sakti loh, Pak, dia. Banyak orang yang berguru ke iblis untuk belajar kesaktian. Ya, sehingga banyak orang yang tertipu oleh iblis, kecuali orang-orang mukmin. Jadi mukhlas selevel dengan apa? Dengan mukmin, Pak. Mukmin itu levelnya udah mukhlas, karena orang mukmin tidak akan lagi tertipu oleh kesaktian iblis, Pak. Coba satu lagi 21-nya. Tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Jadi si iblis tidak punya kekuasaan terhadap orang yang mukmin. Kalau benar-benar sudah mukmin. Gitu ya. Nah, kalau masih tergoda, berarti belum sampai level mukmin, Pak. Atau belum sampai mukhlas. Kalau belum sampai mukmin, berarti di bawahnya mukmin. Ya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah bahwa nafas itulah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Nafas itu kan diberi pinjaman. Nafas itu kalau ibaratnya sopir, dia diberikan mobil sebagai kendaraannya, Pak. Jadi yang akan diminta pertanggungjawaban mobilnya apa pengendaranya? Pengendaranya. Ya, kalau Pak Agung diberi jabatan, yang diminta pertanggungjawaban kursinya apa jabatannya? Jabatannya. Pak Agung diberi jabatan. Oh ya. Beri kursi jabatan. Yang ditanya jabatannya apa kursinya? Yang ditanya jabatan Agungnya. Pak Agungnya lah yang ditanya, masa kursinya ditanya? Orangnya. Iya. Kan yang diberi amanat. Nah, jiwa itu berkendaraan, Pak. Ya, kendaraannya apa? Kendaraannya tadi fisik dan ruh. Pendengaran, penglihatan. Nah, jiwa nanti akan diminta pertanggungjawaban atas pinjaman kendaraannya. Iya kan? Kita lihat 7438.
74 ayatnya 38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kullu nafsin, setiap jiwa. Diartikannya tiap diri. Kullu nafsin, tiap jiwa. Bima kasabat, apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah diusahakannya. Rohin, bertanggung jawab. Rohin itu seperti agunan, Pak. Contoh gini, misalnya Allah bilang, Pak Agung, ini aku pinjemin tubuh dan ruhnya kan, nah, silakan dipakai dengan jaminan begini gitu, dengan jaminan ini. Rohin tuh kayak gade. Kalau Pak Agung menggade sesuatu, mesti ngasih sesuatu nggak? Iya. Bayaran kan? Iya. Nah, misalnya aku gadaikan tanah ini kepada kamu. Nah, si kamunya tadi kan mesti bayar kita. Iya. Sebagai jaminan apa tuh namanya? Jaminan ya kalau orang minjem tuh kan ke apa tuh? Rohin. Agunan. Bukan agunan apa tuh? Apa istilahnya itu? Kalau ke pegadaian, Pak, ke pegadaian, kita minjem uang ke pegadaian. Nah, jaminannya apa nih? Jaminannya ngasih barang kan? Ya, barangnya. Nah, rohina itu barang gadaiannya, Pak. Barang gadainya. Setiap jiwa harus membayar gadainya, Pak. Ya. Kan kita ini kan jiwa. Kita kan punya jiwa nih. Ya. Jiwa ini kan diberikan kendaraan, tubuh fisik dan ruhnya kan? Ya. Sehingga jiwa kita bisa mengendarai tubuh ini. Nah, jiwa kita itu harus bayar itu. Harus bayar atas apa yang dipinjamkannya tadi. Dengan apa? Dengan perbuatan. Jadi gini bahasanya. Untuk apa jiwa kita ini dihidupkan, diberikan kendaraan, kalau dia tidak berbuat apa-apa. Makanya gini, nanti jiwa akan ditanya, apa yang telah kamu perbuat? Nah, ketika kita tidak berbuat apa-apa, masalah nggak, Pak? Masalah. Nah, itu yang masalah, ketika jiwa kita tidak berbuat apa-apa. Karena jaminannya kita harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu karena diberikan kepercayaan. Kepercayaan berkendaraan tubuh ini dengan ruhnya tadi. Nah, kalau kita tidak berbuat sesuatu, nah jiwa itulah yang bermasalah nanti, Pak, akan dibejek tuh. Udah aku pinjam kendaraannya, udah aku pinjamkan rumah dinasnya, dipinjamkan semuanya, Pak, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kan akan digugat nanti sama masyarakat. Misalnya gitu, Pak. Nah, jiwa kita nanti akan diminta pertanggungjawaban atas pinjaman berupa fisik, tubuh fisik, dan ruhnya, Pak. Apakah jiwa itu berbuat sesuatu selama hidupnya? Kalau enggak, nah jiwa itulah yang nanti menderita, Pak. Menderita karena dia tidak membayar dengan perbuatan baiknya tadi. Nah, ini baru yang pertama, Pak. Nanti yang kedua, kita akan bicara semua unsur rasa dalam tubuh fisik berhubungan dengan nafas. Nah, kita baru bicara poin 1. Poin 1. Semua unsur rasa kenapa, Pak? Dari Pak Ustaz? Semua unsur rasa di dalam tubuh berhubungan dengan nafas, dengan jiwa. Ya, berarti di situ ada jiwanya, Pak. Sekarang yang gampangnya gini, sekarang cubit bagian tubuh tertentu, Pak. Cubit ini, cubit. Ada rasanya nggak, Pak? Ada. Nah, berarti ada apanya di situ? Ada ruhnya. Ada jiwa. Ada jiwa. Kan rasa itu kan di dalam jiwa. Ketika ada rasa, di situ berarti ada jiwanya, Pak. Ya, merasa sempit, rasa itu jiwa, Pak. Rasa senang itu jiwa yang merasakan. Rasa dingin, aku kedinginan, ya jiwa berarti merasakan itu. Karena semua unsur rasa di dalam fisik itu berhubungan dengan nafas. Kalau ada satu tubuh yang mati rasa, ya
dibakar nggak kepanasan, dimasukin kulkas nggak kedinginan, dicubit nggak kerasa sakit, Pak. Berarti apa tuh? Tidak berjiwa. Nah, berarti Mati tubuh rasa. itu udah mati. Bagian tubuh tersebut sudah Mati mati. rasa. Mati rasa berarti udah nggak ada jiwa, Jiwa. Nggak ada udah jiwanya. nggak ada jiwanya lagi. Gitu ya. Itu bahasa simpelnya begitulah. Nah, ini kita baru bicara poin 1. Proses perjalanan ilmu dari Allah sampai ke sudur, ke Gimana dada. perjalanan ilmu sampai ke dada? Nah, perjalanannya kayak gitu tadi, dijelasin dari awal sampai akhir tuh. Begitulah perjalanannya, Pak. Ya, secara singkat. Nah, tadi Ibu minta contoh gambar apa? Skema. Ya, skema gambarnya Fuad. Apalagi Fuad, terus Fuad, kulub, sudur, nafs. nafas, sudur, kolbu, fuad. Fuad. Nah, skemanya kurang lebih seperti ini. Saya sampaikan skemanya ya. Gini, Bu. Kelihatan nggak, Bu? Hah? Bu? Terlihat nggak, Bu? Wih, Kelihatan. kecil-kecil banget. Ya? Ya, ya, ya. Ditidurin. HP-nya ditidurin. Nah, skema hati. Nah, lingkaran luar nih, lingkaran luar yang hijau tua, ini nafas ya. Nafas adalah mempunyai semua perangkat hati. Perangkat hati itu kan, hati itu kan tadi banyak istilahnya kan. Nafas punya semua perangkat hati, kan di dalamnya nih. Ya. Nafas juga diilhami, diberi ilham, ujur dan takwa. Dan mengalami evolusi sebanyak 3 kali nafas ini. Dari mulai nafas amarah, harus berevolusi menjadi lawamah. Dari lawamah harus berevolusi menjadi mutmain. Nah, di dalam nafas ada sudur, nih yang hijau muda. Yang hijau muda nih sudur. Sudur, dada tadi, tempatnya apa tadi? Sudur Kulub. tempatnya apa? Kulub. Tempatnya Ilmu. Di dalam sudur ada kulub. Di dalam sudur ada kulub. Nah, kulub yang putih nih. Yang putih, kulub ya. Kulub ini bersifat reaktif. Dan reaksinya bisa berubah-ubah. Dan perubahan kolbu atau kulub itu bisa nampak dari luar. Baik dari gerak maupun ucapannya. Wah, Bapak lagi marah ya? Tahu dari mana? Raut mukanya memerah, matanya belotot, Pak ya. Kata-katanya kenceng kan? Nah, ketika orang tersenyum wajahnya, bicaranya santun, berarti hatinya lagi adem tuh. Kolbunya lagi terkendali. Nah, makanya kolbu bolak-balik, Pak. Nah, walaupun kolbu itu memahami, karena bolak-balik tadi bisa berubah-ubah pemahamannya kan gitu. Nah, yang merah ini fuad. Fuad. Fuad sebagai ruh yang ada di dalam. Ruh yang ada di dalam. Menguatkan fuad dengan Quran. Karena Quran juga adalah ruh. Ya. Nah, antara kulub dan fuad ada yang hitam nih. Nah, yang hitam itu tadi namanya batas atau barier tadi, pamar'i. Jadi tidak semua orang bisa tembus sampai ke fuad. Nah, ini nih penjelasan fuad. Di bawahnya nih ya. Jibril selaku ruh memasukkan wahyu sebagai ruh ke dalam fuad selaku ruh dengan menembus batas tadi yang disebut dengan maro'ah. Maro'ahnya ini ada 2, Pak, batasnya itu. Jahil, zolim. Batas inilah yang harus ditembus dengan susah payah karena memiliki 2 lapis, zolim dan jahil. Ini adalah perkara yang sudah ditentukan. Tidak mudah menembus fuad.
Harus dengan pengorbanan dan perjuangan yang panjang, Pak. Ya. Setiap orang tidak langsung bisa tembus fuad. Minimal dia harus melewati 2 kali pematangan. 2 kali mati, 2 kali hidup. 2 kali diazab di neraka. Baru dia insaf. Bisa tembus tuh. Memerlukan waktu 21,9 miliar tahun. Waduh. Waduh. Iya, Bu. Tidak mudah memang perjalanannya. Nah, bukan 21 sebetulnya, 5,4 miliar. 5,4 miliar tahun. Usia bumi kita 13,7 miliar. Usia bumi kita 13,7 miliar. Apa namanya tuh? Black hole apa namanya tuh? Big Bang. Iya. Big Bang itu kan 57 miliar tahun yang lalu. Bumi kita lebih muda daripada Big Bang-nya. 13,7. Usia bumi kita nih udah 5,7 miliar. Nah, jadi perjalanan jiwa kita sebetulnya udah panjang. Udah hampir 57 miliar seusia bumi. Seusia penciptaan langit bumi jiwa kita itu, Pak. Jadi usia jiwa kita, jiwa ya, bukan fisiknya, Pak. Iya, iya. Bersamaan. Usia jiwa kita, usia jiwa yang sekarang kita nih, itu seusia langit bumi. Nah, coba lihat ayatnya ya. Lihat ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya jangan percaya dulu. 18, 5, 1. Pak Agung yang baca dah. Ya. Kasih senyum-senyum dulu. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ada nggak yang menyaksikan penciptaan langit bumi, Pak? Ada nggak yang menciptakan? Ada nggak yang menyaksikan Ya. penciptaan langit bumi? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak yang menyaksikan penciptaan anfusu jiwa? Diartikannya diri. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nah, berarti penciptaan anfus jiwa bersamaan dengan penciptaan apa? Langit dan bumi. Jadi jiwa kita seusia apa? Seusia langit dan bumi. Nah, gitu, Pak. Kalau dalam ilmu pengetahuan penciptaan bumi diawali dari Big Bang, itu kapan terjadinya Big Bang kalau dihitung mundur waktunya, Pak? Kira-kira 57 miliar tahun yang lalu. Usia bumi kita 5,7. Jadi usia bumi yang kita tempatin ya planet bumi, bukan langit bumi alam semesta ya. Ini kan langit bumi alam semesta, Pak. Iya. Nah, planet Earth bumi yang kita tinggali ini sekarang, yang bumi ini kan itu 5,7. Jadi masih lebih tua usia jiwa kita. Nah, gitu. Makanya minimal dia mesti melakukan perjalanan tadi 5,4 miliar, Pak, untuk sampai di titik ini gitu. Untuk sampai di titik ini tuh tidak mudah perjalanannya. Makanya kalau ada orang yang menyia-nyiakan hidup itu sungguh apa namanya? Ironi ya, Pak. Menyedihkan gitu. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan hidup ini. Kalau disia-siakan, ya nanti summarodadnau asfala safilin. Dia akan dikembalikan ke tempat yang rendah-rendahnya, Pak. Jadi lebih hina daripada binatang melata gitu. Ya, begitu, Pak. Udah jam 10 kurang seperempat, Pak. Iya. Monggo, saya kembalikan dulu ke Pak Agung. Kalau ada tambahan atau pengurangan atau pembagian, silakan, Pak. Tanya mungkin, Pak. Ada yang mau tanya mungkin. Biar Mama mungkin sampai mana. Mama yang mau ditanya apa, Ma?
Kok saya dulu? Oh, Oh, yang mau masih bingung. ditanya, yang mau ditanya. Enggak, Tanya kalau nggak aja ada, sendiri nyuruh orang. no, ya kali kasih kesempatan dulu. Oh, Kasih Pak Agung kan moderator ya, menawarkan dulu ya. Kalau Cepat jiwa, sama mati. Nah, kan? Nah, jiwa gimana? itu setua penciptaan bumi ya, Pak? Iya, usia jiwa itu seusia langit bumi. Jiwa itu sama dengan ruh, Pak. Nah, itu dia, Pak. Lain. Maksudnya Jiwa, ruh, dan kalau dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Apa jiwa? Oke, kita liatin bahasa Inggrisnya ya. Ruh itu Ini ya, soul. yang jiwa dulu ya. jiwa. Nah, kita lihat. Ntar dulu. Sorry, kok ngilang? Harus diblok dulu kali, Pak. Udah tadi. Bentar, mesti di nggak kebaca. Ya, ini ada sih bahasa Inggrisnya, cuma nggak keluar bahasa Inggrisnya. So, Apa jiwa bahasa Inggrisnya ya, sama ruh ya. Bentar, ini mesti dibuka pengaturannya dulu. Terapkan. Soul itu berarti jiwa kayaknya. Soul. Aku bilang soul, tapi kalau ruhnya apa? Ruh Bukan dalam soul bahasa berarti Inggris apa ya? apa? Spirit. ya. Bisa jadi ya. Nah, Spirit. tadi keluar nih, udah keluar ya. Kita lihat Inggrisnya apa. Jadi jiwa apa? Jiwa itu anfus kan? Anfus. So, Kita lihat kullu nafsin, misalnya. 2135. Kullu nafsin. Apa sini nafas, Bu? Head goes God doesn't to give the something. Mama kebaca nggak, Mah? Di bawah, yang paling bawah. Jiwa kan. Itu yang di bawah. Yang bawahnya. Oh, has God chosen to give you? Digedein dulu. Nggak bisa. Mama yang bisa gedein. Taken for himself daughters from among the Enggak, kalimat angels. yang pertama aja dulu. Yang di blok. Oh, yang di blok. Itu tuh, nah yang biru itu. Oh ya. Has God chosen to give you sons? Apakah Allah sudah memberimu anak-anak laki-laki? Jamak ya, sons. Itu. Apakah Allah itu memberikan memilih? Apakah Allah telah memilih Kayaknya beda untuk deh. memberimu? Oh, nggak cocok ya artinya? Nggak cocok, Pak, artinya, Pak. Coba ganti ayatnya ya. Nah, ini ayatnya nggak Nah, ini nggak cocok. Betul, Pak. Kita ganti dulu. Yang tadi betul tuh. Iya, tapi artinya kok ini? Yang ini salah, Pak. Yang ini salah. Yang setelah itu, Pak, tadi, Pak. Ya. Yang setelah ini tadi betul tuh kayaknya. Ini. Bukan. Various ways in We have explained itu. bukan juga. Saya Bukan ganti juga, Pak. ayatnya. Ganti ayatnya. Mungkin ini salah ketik. 29. Ini sama nih. Nah, ini benar. Ya, itu betul, Pak. Yang Ya, di betul, blok Pak. ini. Ya. Setiap ini soul ya. Soul ya. Jiwa Soul ya. harus tahu rasa mati. Iya, berarti jiwa di ayat ini diartikannya soul ya. Soul, ya. Soul ya. Hmm. Oke, sekarang kita lihat ruh.
Ruh di ayat ini artinya apa ya? Kita lihat 17 ayatnya 85. Ini kan ada wayas alunaka aniru. Aniru. Apa? Apa ini? Peace. Ini kayaknya artinya juga nggak cocok, Bang. Nggak cocok ya? Iya. The day he was born. Oh, Terjemahnya kacau ini. damailah amat peace apa damai ya? Damailah padanya. Nah, ini bukan artinya, Mas. Bukan artinya yang ini. Bukan artinya nih. Coba lihat artinya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ya udah beda. Udah beda ya? Berbeda, Pak. Wah, ini berarti kacau nih. Yang terjemahan ayat lain ini. lagi, Pak. Wah, kita cari ruh yang lain ya. Ini Juru yang lain. ini nggak connect ini. Nggak connect terjemahannya nih, nggak connect. Kita lihat ruh yang lain. Kita lihat ruh yang lain. Cari ya. Ruh yang lain ya. Misalnya tadi 32 ayat 9 kan ada ruhnya tuh. Benar nggak? Oh, spirit ada nih. Ini benar kayaknya. Ada ruh nih. Ada. Nah, meniupkan ke dalam tubuhnya ruh kan? Ruh nih. Iya, iya. Apa di sini ruh coba? Spirit kan? Spirit tuh, mah. Nah, spirit. Jadi jiwa itu soul. And breathe. Waktu jadi kecil. Emang kecil, nggak bisa digedein nih. Ininya aplikasinya emang segini. Kok pindah lagi? Ya? Oh, sebentar, panjang banget. Iya, kalau di sini terjemahnya spirit. Sebelum memberikan dan ditiupkan ya toh, padanya spiritnya. Spirit ya. Ruhnya. Ya, Ya. artinya Iya, berarti di sini jiwa. spirit gitu, mah. Jiwa itu artinya soul. Tuh. Ruh, Itu spirit. Kalau ruh itu spirit. Ya. Nah, Ditiupin ruh iya. dalamnya gitu. Apa bedanya soul sama spirit, Bu? Udah itu spirit itu sudah di dalam soul ya. Setiap jiwa mempunyai ruh gitu kah? Berbeda. Nah, jadi spirit itu ditiupkan ke dalam tubuh. Iya. Ya. Nah, yang mengendarai tubuh yang ada spiritnya itu soul gitu. Jadi soul menempati tubuh yang udah ada spiritnya di dalam. Ayat 9. Surat 32. Iya, tadi kan Ibu nanya bahasa Inggrisnya apa? Ya. Nah, tadi Saya punya Al-Quran yang bahasa Inggris, nanti saya baca deh. turun di situ, Bu. Jadi ya Spirit. ini kemudian dia menyempurnakan. Oh iya, bentar. Then purpose itu. Enggak, ini hanya kasih contoh aja, mah. Contoh namanya. Then proportion and breathe into him of his spirit. Oh, Spirit sama. Ruhnya, ruh Allah. Spirit ya. Iya, spirit sama berarti. Nah, berarti ada perbedaan antara spirit dengan soul kan? Ya. Karena kan kalimatnya berbeda. Soul sama spirit lain kan? Senses of hearing, ya. Ya, spirit inilah yang jadi pendengaran, jadi penglihatan, jadi fuad. Ya. Kalau spirit itu menjadi fuad, berarti Jibril itu apa? Ruh. Jibril kan ruh. Ruh itu spirit kan? Nah, wahyu juga ruh kan? Iya. Berarti wahyu juga adalah spirit. Ya kan gitu. Makanya tadi Jibril itu memaksakan spiritual, spirit itu kan semangat gitu. Itulah kira-kira. Contoh, kalau diterjemahan ke Inggris itu gitu. Gitu, Bu. Jadi dalam diri kita itu ada 3 unsur. Tubuh, fisik ya. Itu sebagai casingnya. Ada ruh, spiritnya. Ada jiwa, soulnya. Jadi ada casingnya, casing bungkus. Yang lebih dalam di mana, Pak? Ya? Yang
jiwa, ya, Yang kayak badan. gambaran itu Pak Ustadz yang gampang dimengerti itu ya kayak HP yang Pak Ustadz bilang HP itu Pak. Ya, Iya, kalau diumpamakan HP, ya manusia itu kalau diumpamakan HP ada casingnya. Casing itu tubuhnya casing. Iya. Baterai itu ruhnya. Nah, itu mah baterai SIM card itu jiwanya. SIM card. Oh, nggak kelihatan skemanya. Bukan Nggak ada skemanya. Ini gambarannya, gambaran tubuh tubuh casing sebagai tubuh tadi, terus jiwa itu sebagai baterainya Pak ya. Ya, kalau diumpamakan manusia seperti handphone, ini handphone ada casingnya nih. Casing ini tubuh. Nah, baterai itu ruhnya, jadi hidup kan? Nah, jiwa itu kartunya, SIM card. SIM card itu jiwa yang menjiwai si handphone ini. Bisa berbuat sesuatu, bisa telepon, bisa aplikasi apapun kalau ada kartunya kan, tapi mesti diisi kuota kartunya. Kalau enggak ya mati juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi jiwa itu kartu SIM-nya, SIM card-nya. Ruh itu baterainya. Tubuh itu casingnya. Simpelnya gitulah, simpelnya. Nah, yang akan ditanya, diminta pertanggungjawaban adalah SIM card-nya. Ini SIM card dipakai apa? Gitu kan? Baterai bisa ganti nggak? Bisa. Bisa. Casing? Bisa. Bisa. Yang nggak berubah apanya? SIM card. SIM card kan sama aja gitu. Nomornya sendiri-sendiri. Pindah ke handphone manapun isinya berubah nggak? Tetap. Enggak, kartu mah gitu. Makanya jiwa ini, fisik ini kan bisa nanti kan mati, hancur, ya bisa berubah-ubah, fisik bisa ganti-ganti. Tapi yang tidak bisa berubah kan jiwanya. Yang diminta pertanggungjawaban adalah jiwa. Iya. Gitu, Bu. Kalau kita mati kan fisiknya ke bumi, hancur. Ruhnya kembali kan, energinya ke alam. Yang melakukan perjalanan terus diminta pertanggungjawaban jiwanya. Jiwanya. Bukan fisiknya, bukan. Fisik mah kendaraannya aja. SIM card-nya. Jadi tergantung pada bagaimana kita mengisi jiwa itu ya Pak ya? Jiwa menggunakan pinjaman fisik dan ruhnya tadi. Jiwa akan diminta pertanggungjawaban. Jiwa itu seperti sopirnya. Kalau di mobil itu sopirnya. Ini mobil mau dibawa ya? Kita, apa perbuatan kita gitu kan terhadap, ya kan Pak? Ya kendaraan itu kan? Iya, jiwa harus mengendalikan kendaraan, bukan kebalik. Kita yang nyupirin. Nyupirin tubuh kita. Nyupirin tubuh kita. Bukan sebaliknya, dikendalikan sama tubuh. Jadi jiwa yang harus mengendalikan tubuh untuk melakukan sesuatu yang baik. Bukan sebaliknya, jiwanya kalah. Tubuh kita dikendalikan oleh iblis tadi. Jiwanya diem gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, kalah berarti jiwanya dikendalikan oleh tubuh fisik gitu. Nah, itu akan banyak orang yang dikendalikan fisiknya, jiwanya kalah sama fisiknya kan? Gitu. Nanti Mama harus dengerin itu kajiannya Pak Ustadz yang khususnya jiwa tuh ada nanti. Ada di perjalanan jiwa panjang. Iya, perjalanan jiwa panjang tuh. Iya, tapi itu juga mesti pelan-pelan dengarnya lagi. Iya. Seru tapi. Oke. Gitu ya Bu ya, pelan-pelan aja Bu ya. Pelan-pelan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga ditambahkan ilmunya, diberikan kepahaman. Gitu. Yang jelas yang panjang usianya itu ya jiwanya. Ya, yang bisa berubah berganti adalah kendaraannya. Ya, tubuh fisik kita kan bisa hancur. Jiwa, kalau jiwa mah enggak. Jiwa itu kan nggak hancur, terus akan jalan diminta pertanggungjawaban nanti terus gitu. Iya, iya. Hanya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Celaka orang yang mengotori jiwanya. Nah,
suci atau bersihnya jiwa itu perangkat perbuatan. Kalau kita berbuat buruk, jiwanya kotor. Berbuat baik, jiwanya bersih. Itu gitu. Nah, Pak, jadi, kapan jadi muklas saya? ya, Kapan jadi muklasnya itu? ya, ketika sudah paham wahyu. Nggak Ketika sudah, mungkin. ya, Mukmin, jadi seorang mukmin itu susah loh, ya kan? nggak susah, tapi tidak mudah. Beda tipis. Nggak susah, Bu, tapi tidak. Ya kan? mudah. Kita cari resepnya, kita minta resepnya pada Pak Kang Iip kan gitu. Iya, pahami wahyu. Kalau paham wahyu, pasti jadi muklas. Kan tadi ayatnya Harus gitu. Tadi kan bilang harus agak dipaksain sedikit, dipaksain ya Pak. Harus dengan dengan kemauan yang keras ya. Nah, mauan yang kuat tadi harus Maryam, tekad kuat. Punya Dengan harapan eksistensi. pasti. Harus cerdas, paksakan, Betul. belajar. Ah, nanti dapat gitu. Oke. Seperti Nabi Musa kayak. Iya, Musa itu kan cerdas artinya, Bu. Hmm. Nah, jadi gunakan kecerdasan, punya harapan, lahir dari tekad yang kuat, maksakan diri, Jibril. Iya. Nah, dapat nanti ya. Gitu. Ya ini Mas, ini sharing aja. Saya karena beberapa kali ada yang kepingin ditanyain gitu ke Pak Ustadz gitu, saya mau nanya gitu. Tapi saya tahan gitu, terus tiba-tiba ya dapat aja linknya Pak Ustadz yang nerangin mengenai yang saya tanya gitu. Kadang-kadang begitu, udah beberapa kali begitu terus Pak Ustadz. Atau mau nanya itu tapi dapat ini linknya yang mau ditanya, dijelasin Pak Ustadz udah ada di situ. Ya kan, kalau ada kemauan, ada jalan nanti. Manjada, wajada. Kalau ada kemauan, sungguh-sungguh, nanti akan ketemu jawabannya. Iya. Ya jawabannya dari mana aja, Pak. Iya, betul Pak. Gitu. Tapi kalau ada kemauan, ya nggak ada jawaban, nggak ada solusi nanti. Itu kan tadi rumusnya begitu. Yang supaya nggak bisa digoda oleh iblis tadi loh. Nah itu kan itu yang pentingnya itu. Iya, Tapi yang tidak saya bisa disesatkan oleh iblis tadi, kalau bukan muklas, mukmin kan? Nah, untuk sampai ke mukmin, sampai ke muklas harus paham wahyu, sampai ke fuad tadi. Sampai benar-benar masuk. Nah, supaya masuk ke fuad tadi kan istilahnya. Jibril selaku ruh membawa wahyu sebagai ruh ke dalam fuad sebagai ruh juga. Jibril itu kan ya. Kang Iip nggak pernah marah ya Pak? Kang Iip nggak pernah marah. Kang Iip nggak pernah marah gitu, nggak pernah apa? Yang namanya manusia Bu, ya pernah lah marah mah Bu. Nah, saya kadang suka kalau anak saya yang botot itu suka ngomongnya suka ngaco itu kan masih maunya masih marah gitu, belum bisa meredam gitu ya, gimana gitu. Aduh, ini kapan kelasnya? Kemarahan itu malaikat, Bu. Kalau dalam diri kita ada kemarahan, itu malaikat, Bu. Malaikat yang lagi mengingatkan kita bahwa dalam dirimu masih ada denial, Bu. Masih ada penolakan. Kalau sudah tidak ada penolakan, nerima, bersyukur nggak, Bu? Bersyukur banget. Nah, gitu. Berarti kemarahan itu mengingatkan kita kalau dalam diri kita masih ada penolakan. Nolak kenyataan anaknya seperti itu. Ada barir tadi itu. Ya, gitu. Kalau kita balik, kenapa anak itu menggoda kita? Ya kan Tuhan juga sayang sama kita. Apakah kita sudah teruji kesabarannya atau belum? Kenapa anak itu juga bagian dari proses ujian bagi jiwa kita? Nah, kita lihat ayatnya ya. Nah, kita lihat ayatnya. Suratnya 64, ayatnya 14. Cuman ini ketutup sama Inggrisnya nih. Nggak bisa dinaikin ya. Tuh, bisa dinaikin. Nggak apa-apa lah, nanti dimajuin ya.
Mau dibantu, Pak? Hai. Atau Ibu yang mau baca, Bu? Ibu kebaca nggak, Bu, terjemahannya, Bu? Iya, Bahasa Indonesianya mah. yang Inggris. Inggrisnya Bahasa boleh. Indonesianya. Oh, believe some of your spouses Sama kayaknya. sesungguhnya kok ada ini kan pasangan, apakah pasangan-pasangan Anda dan anak-anak itu musuh, apakah mereka tuh musuh Anda gitu. Anda. Terus? So beware of them. So jadi hati-hatilah terhadap mereka. Yet kalau meskipun begitu, kalau Anda bisa bertahan, dilewatin saja, nggak usah diperhatikan. Dan maafkan. God, maafkan, dan Allah itu Maha Pengampun dan baik hati. Ya, jadi kalau anak kita lagi ngedoja, Bu, bikin marah tadi, jadi musuh namanya, Bu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di ayat ini? Ya, ini harus maafkan and forgive. Jangan dimasukkan hati lah gitu. Nah, iya, jangan masukkan ke hati. Itu kan bagian dari ujian kita. Ya kan? Berhati-hatilah. Itu ya, Pak, ya. Memaafkan dan tidak memarahinya, Bu. Kan itu ya, kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya Ibu kan lebih paham. Ya. Apa tuh nih? Forbear, overlook, and forgive. Ini suami-suami juga, Pak. Ini kan ada suami juga bisa menjadi ini ya. Musuh bagi istri. Atau sebaliknya. Kalau suaminya gitu ya, Pak. Ya sama, suaminya ngedoja. Nyebelin kan tadi, bikin marah. Ini ayatnya nih, hati-hati. Your enemy itu kalau apabila suami dan anak-anakmu adalah itu musuh kamu gitu kan. Hati-hatilah terhadap mereka gitu loh. Terus bertahan. Dan harus tidak dimasukkan hati. Dan maafin. Gitu. Maafin. Selesai nggak, Bu? Ya. Selesai. Waduh. Kenapa waduh, Bu? Loh, kalau waktu masih muda deh, bojone selingkuh ya, waduh. Oh, yang ngamuk, piring terbang lah. Kan gitu ya. Oh iya. Gitu, Bu. Ya, Pak simpel ya. Simpel ya. Pak Ustadz, sedikit nih, Pak Ustadz. Kalau ini kan kaitannya dengan, ini kan digambarkannya orang yang terdekat di inti kita gitu kan. Artinya sebenarnya mereka itu cobaan yang ada di sekitar kita gitu ya. Tapi kalau dari sisi misalnya ini cobaan dari sisi finansial gitu misalnya gitu ya. Itu kan gimana, artinya apakah kita juga itu gimana Pak Ustadz menyikapinya gitu Pak Ustadz? Ya, kalau finansial gimana? Apakah kita juga harus hampir sama seperti ini atau gimana, Pak? Ya, coba lihat ayatnya. Suratnya. Bentar. Maaf jadi agak manjang, Pak. 97 maaf. 89. Ayatnya keluar nggak, Pak? Keluar. Adapun manusia apabila Tuhan 89:15, Pak. Iya. Keluar. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan. Maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. GR nggak, Pak? Dan diberi kesenangan. Ya. Iya, kan
Diberi Iya. kesenangan itu kan ujian. Iya, Tapi ketika orang diberi kesenangan, dia GR kan? iya, Dia merasa dimuliakan oleh Tuhan, gitu nggak? iya. Oke, coba 16-nya. Adapun bila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Kenapa begitu? Jadi Hmm. kesempitan rezeki itu, Tuhan membenci. kesempitan Sebenarnya rezeki itu ujian bukan? ujian, Kesenangan, ujian juga. kenapa dipilih-pilih? Emang yang bikin soal siapa? Yang ngasih soal siapa? Allah, Siswa yang ngatur soalnya apa gurunya? gurunya. Ya iya, nah kita ngatur-ngatur Tuhan. Diberi Artinya- kesenangan ujian, diberi kesempitan juga ujian. Ya hadapi aja dua-duanya. Diberi berlimpah uang, alhamdulillah bisa berbagi. Tidak punya uang, alhamdulillah bisa belajar rendah hati. Halo? Ya, Jadi jangan minder ketika disempitkan rezeki. Wah, Tuhan menghinakan saya. Enggak. Diberi kesenangan, dia tiba-tiba jadi tinggi hati. Tuhan memuliakanku. Belum. Gitu. Kalau diberikan kesenangan dia lupa diri, berarti gagal. Ya, banyak duitnya, kawin lari. Istri orang diajak kawin. Masalah, Pak. itu kan kalau kaitan dengan hatinya, Pak, dengan hati kan, Pak ya. Tapi kalau kaitan dengan menjalani kehidupannya, kan kaitannya agak berbeda, Pak ya. Artinya berkaitan dengan menjalani prosesnya gitu. Kalau dari hatinya, apakah kalau dengan hatinya menerima itu dengan sendirinya akan merubah proses menjalankan ya, Pak ya? Atau gimana? Iya, cecak, Pak. Mesti makan nggak, Pak? Mesti Ya, makanan cecak pada diam apa pada terbang? terbang. Nah, stres nggak cecak? Iya, Iya, stres Pak. Ya, enggak. iya stres, Pak. Memang pernah lihat ada cecak yang stres? Enggak sih. Ya tenang aja, nanti ada rezekinya, Pak. Cuman dia tinggal usah diam aja kan? Ngintip, ngerayap, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Ngerayap aja kemana-mana, Pak. Semua dinding kan dia rayapin, Pak. Iya, Ketemu nggak rezekinya? iya sih. Ketemulah. Mhm. Gajah, badannya gede. Stres nggak mikirin makanannya sebanyak apa, Pak? Iya, enggak. Jalan aja, Pak. Nanti juga ketemu rezekinya. Lah, manusia, Pak. Dikasih pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, kaki, kulit, semua daya alamnya dikasih. Masih stres juga. Masa iya? Gitu, Pak ya. Iya. Iya. Ya malulah sama cecak, malu sama gajah. Paus, awaknya gede, Pak. Makanannya kecil-kecil, plankton. Stres nggak, Pak? Ngumpulin planktonnya. Iya, enggak. Jalan aja, tinggal mangap, jalan. Ini Masuk juga sendiri, Pak, ada ya? rezekinya mah ada, Pak. Yang penting kan bergerak mencari Jangan dulu Usahanya cari itu. aja, jalan aja, jalani gitu. Bahasanya gitu kan. 62 ayatnya 10. 10. Itu perintahnya. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Perintahnya dapat karunia apa? Dapatkan karunia apa bertebaran apa? Bertebaranlah supaya mendapat karunia Allah. Carilah karunia Allah. Iya, bertebarannya di muka bumi. Kemana aja pergi? Ke kantor, ke mana? Cari aja. Cari karunia, nanti dikasih. Kalau diem, ya siapa mau ngasih orang diem? Perintahnya kamu mesti bertebaran di muka bumi. Kan banyak sumber daya alam yang bisa digunakan. Bisa banyak ketemu orang. Cari karunia Allah. And remember Agar kamu beruntung. you that Iya. Kan yang dinilai usahanya bukan hasilnya. Iya. Iya. Ini ayatnya. Kamu yang penting kamu bekerja dulu. 39. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula. Maka kelak kamu akan mengetahui.
Ya, Gusti Allah tidak, Gusti Allah boten Sare. sare. Kan kamu yang beki sare. Kerja 2 jam, tidurnya 8 jam. Iya, Gusti Allah boten sare, Pak. Kalau kita kerja 1, dia kerja 10. Yang penting kan bekerja dulu. Bekerjalah sesuai keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja juga. Kalau kamu kerja 1, aku 10. Beresin. Gitu bahannya, Pak. Nah, jangan diem. Apa aja dikerjain, kan gitu. Work from home, Pak. Ya? WOH. Work from home. Work from home. Iya. WFH. Tambah lagi. Suratnya 9. 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, usaha tidak akan menyalahi Hasil. Hasil adalah hasil usaha. Hasil itu kan efek akibat dari usahamu. Usaha tidak akan menyalahi hasil. Kalau belum maksimal, berarti usahanya maksimalkan lagi. Ah, gitu. Ya, jalani aja hidup ini, Pak. Dinikmati, Pak ya. Ya? Dinikmati, Pak ya. Ya nih, nah, hiduplah hari ini, dinikmati aja. Hujan dinikmati, hujannya. Panas dinikmati, panasnya. Kayak gitu tadi. Banyak uang dinikmati, banyak uangnya. Nggak punya uang dinikmati, nggak punya uang. Sakit dinikmati, sakitnya. Sehat dinikmati, sehatnya. Jadi semuanya, hidup ini kan dijalani aja. Kan tidak, hidup ini kan ada dualitasnya, Pak. Ada suka, duka, ada dicaci, dipuji, sakit, sehat, siang, malam. Nggak mungkin orang senang terus, nggak mungkin. Bukan hidup namanya kalau gitu. Kayak gitu. Iya, iya Pak. Oke Pak. Cukup Pak, Makasih. udah jam 10 lewat nih. Ya, makasih Pak Ustadz. Oke, kalau gitu berarti hari ini tadi masih poin 1 ya Pak Ustadz ya. Jadi 2 minggu lagi masuk yang ke poin 2 ya Pak Ustadz ya. Ya, poin 2 dari apa? Yang tadi tahap 1 itu Kan subjudulnya ya, ilmu hubungan antara otak dan hati serta ya, proses berpikir, bagaimana caranya proses turunnya ilmu kan? Ya, proses turunnya ilmu dari Allah. Itu tadi beberapa poin ya. Ya. Nah, kemudian nanti yang kedua lagi mau cerita semua unsur rasa di dalam tubuh berhubungan dengan nafs. Dengan nafas, dengan jiwa tadi. Itu nanti 2 dari atas tuh. Yang antara otak dan hati ya. Itulah masih panjang nanti cerita. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya malam ini. Kenapa? Nama ada yang ngomong? Matur nuwun. Oh, matur nuwun, kedengeran. Oke, untuk itu kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, Mama, Mbak Ina, Ratri, Pak Jito, Ibu, terutama Pak Ustadz yang sudah memberikan sharing ilmu-ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 2 minggu lagi. Jadi tanggal sekarang tanggal 13, berarti tanggal 27. Oke, untuk itu terima kasih. Sampai ketemu di 2 minggu dari sekarang. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Sama-sama. Makasih semuanya ya. Terima kasih. Yo, izin tutup. Ya. Makasih Ibu. Terima kasih ya. Istirahat Mas. Terima kasih ya, De Agung. Sama-sama. Mari. Assalamualaikum. Salam. Nanti aku nanya ke Ina deh. Kenapa Mas? Nanti aku kalau nggak ngerti tanya ke Ina. Iyalah. Lah. Nggak bisa. Mbak Ina yang suruh buat skemanya tuh.
skemanya kan dari suami itu ya. Itu tadi udah saya screenshot tuh tadi. Nanti saya kirim. Tadi saya Dari screenshot siapa? Mas. Yang tadi itu yang bentuk hati saya screenshot tadi. Itu dari siapa? Yang tadi yang dari Pak Ustadz. Dari Pak Ustadz ya? Iya. Ya kan, kok nggak dari permulaan harusnya udah dikasih skema dulu. Enggak lah, ya dijelasin dulu baru skemanya biar nyambung. Kalau ada skemanya kan belum tentu itu. Lebih enak kalau ada skema, jadi ngomong sambil nunjuk ke skema, jadi Kan enak. jelasin ayatnya dulu. Ya Iya. wes, ya. Ya, pamit dulu. Oke, makasih. Bye. Dadah. Dah. Assalamualaikum. Ya. Salam yang nyonya. Tak. Ya udah.